15 September 2013, dini hari, Gunung Sinabung kembali memuntahkan material vulkaniknya setelah gunung berapi ini mendadak aktif kembali di tahun 2010. Letusan ini melepaskan awan panas dan abu vulkanik. Meletusnya Sinabung yang berkali-kali memaksa ribuan warga sekitar gunung yang terletak di dataran tinggi Karo ini mengungsi ke kawasan yang lebih aman. Hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 24 November 2013, status Gunung Sinabung dinaikkan ke level tertinggi, level 4 atau awas. Kondisi ini bertahan hingga minggu terakhir Januari 2014 dan Gunung Sinabung mulai kembali stabil. Pengungsi yang berasal dari luar radius bahaya 5 km pun rencananya akan dipulangkan. Namun sehari kemudian, tepatnya 1 Februari 2014, 14 orang ditemukan tewas dan 3 orang luka-luka terkena luncuran awan panas di Desa Sukameriah yang berada dalam zona bahaya 1. Berangkat dari situ, saya, Tifatul Sumiring, ingin melihat lebih dekat di lapangan dan menemukan solusi untuk korban dan pengungsi Gunung Sinabung dengan cara menyamar dan menanggalkan atribut saya sebagai menteri. Adanya korban jiwa serta Gunung Sinabung yang masih berstatus awas membuat penjagaan di pintu masuk menuju Desa Sukameriah diperketat. Tidak sembarang orang bisa mengikuti proses evakuasi. Kebetulan saya menyamar sebagai wartawan, sehingga saya diizinkan. Lokasi kami berdiri saat ini adalah sekitar 2 km menjelang Desa Sukameriah. Tim SAR saat ini masih melakukan pencarian di sekitar Desa Sukameriah, di mana salah satunya ditemukan tas daripada korban yang bernama atas nama Thomas Sembiring. Ini adalah barang-barang milik daripada Thomas Sembiring, salah seorang yang menjadi korban dari awan panas yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2014 ini sekitar jam 10.30 pagi kemarin, dan menelan korban kurang lebih 14 orang. Kita temukan dan handphonenya masih aktif dan juga jam tangannya juga masih nyala. Ini juga ada tempat lensa nih, fotografer ya. Kini, saya akan menuju Desa Sukameriah bersama rombongan tim Basarnas, BNPB, TNI, dan relawan untuk menyusuri korban yang diduga masih terdapat di sekitar Desa Sukameriah. Dan memang sebagaimana pemirsa saksikan sekalian, bahkan masuk ke truk kami, jarak pandang sangat terbatas, hanya sekitar 2-3 meter. Dan kami sekarang sedang menuju lokasi di mana korban-korban akibat awan panas kemarin berguguran di Desa Sukameriah. Ini adalah kebun coklat dari penduduk yang ada di Desa Sukameriah ini, dan juga kita lihat semua sudah mengering. Mungkin kebanyakan dari mereka sudah terkena debu Gunung Sinabung, dan kami diperintahkan untuk siaga manakala ada suara sirine, maka kami harus segera meninggalkan lokasi ini. Ini debu. Kendaraan sudah sulit sekali untuk masuk ke tempat ini. Kita lihat ini debunya sudah cukup dalam, mungkin sekitar 7-10 cm. Kalau di pinggir mungkin bisa 20 cm. Ya, 30 cm. Belum lama kami melakukan penyusuran di lokasi terjadinya awan panas ini. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan bunyi gemuruh. Gemuruh!
Suara! Ayo! Lari! Lari! Dede! Cepat! Lari! Ayo! Lari! Dede! Cepat! Kami baru saja turun dari kilometer 1,5 Gunung Sinabung, dan karena adanya letusan terdengar dari puncak Gunung Sinabung, maka kami menghentikan evakuasi, termasuk juga teman-teman, karena berbunyi sirine. Karena begitu berbunyi sirine, kami diperintahkan untuk segera naik ke atas truk untuk menyelamatkan diri. Dalam rangka mencari solusi untuk Sinabung, saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ingin melihat lebih dekat kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan melakukan penyamaran sebagai wartawan. Setelah saya mengikuti proses evakuasi korban awan panas, kini saya akan mencari para petani yang masih bertahan dan masuk ke dalam zona berbahaya yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah melewati desa Sigarang-Garang, kami masih menemukan beberapa petani masih mengerjakan ladangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Siapa namanya Ibu? Ibu Suryani, Kak. Suryani ya. Ibu lagi ngapain? Ini ngutip sisa-sisa itu loh, Pak, yang kena abu dalam Sinabung kita ini. Ya. Inilah cabai pun udah kering-kering kayak gini, Pak. Entah laku entah enggak pikirku. Iya. Ternyata tak mudah untuk memilih buah tomat yang masih bisa dikonsumsi. Selain harus teliti, cuaca siang ini yang cukup panas membuatnya menjadi lebih sulit. Ini berarti kalau cabai ini mungkin dijemur masih bisa, Pak ya? Kalau ini kalau Bersihkan kita di dulu sini ya? dibersihkan. Tapi murah, Pak. 3.000. Dia bisa jadi apa, Pak? Apa itu? Cabai Cabai kering. kering. Cabai kering. Iya. Alhamdulillah, selesai juga berburu sisa-sisa hasil pertanian yang masih layak. Sambil beristirahat, keluarga Bapak Kabul bercerita mengenai kesulitan para petani di lereng Sinabung. Ya, sehari-hari beginilah ya. Iya, beginilah, Pak. Pindah ke tempat lain, Bapak mau? Ya, kalau macam mana ya, Pak ya? Kalau memang harus terpaksa pindah ya, apa boleh buat lah, Pak. Terpaksa kita tinggalkan juga desa kita ini kan. Iya. Nah, kalau di sini pun kita tunggu nanti kan mungkin entah apa lagi yang kita harapkan. Iya. Nah, Jadi di sini banyak juga orang yang minjam lambat Iya, bank banyak, itu. Pak. Banyak. banyak, Pak. Terus kalau misalnya gagal panen seperti ini, banknya macam mana? Ya, kalau memang menurut dari Bapak Presiden yang waktu tempoh hari itu kemari, memang kita bisa dibilang diperingankan, Pak. Diringankan ya? Diringankan. Bunga bank itu tidak kita bayar, Bayar. gitulah. Oh begitu. Iya, ya kalau memang sudah ada janji gitu, kalau bisa ya macam bapak-bapak ya presiden yang sudah lewat kemari bilang itu ya ditepatilah maunya gitu. Ditepatilah. Iya. Iya. Kalau melihat kebun ini bagaimana perasaan? Iya, kalau melihat kebun ini lebih sedih lagi lah, Pak. Hancur lah, Pak. Lebih Mau- parah kalau lagi. mau cerita, mau nangis semua. Ya, jadi macam mana lagi mau kami cerita ya kan? Mau Iya. nangis. Nah, Karena tanaman kan gitu lebar. Hasil kita cuma dari situ, anak kita sekolah pun dari situ, Pak. Maka kami hari itu pun kami mohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Bupati Tanah Karo, kami perlulah diperdulinya. Jangan nanti dibilang katanya kan Gunung Sinabung ini tanpa ayah, tanpa ibu. Katanya kan Pak, kan sedih inilah nyatanya kan Gunung Sinabung ini tanpa bapak.
Nah itulah Pak saya pikirkan. Apalagi lah kami nanti makan sehari-hari, anak saya sekolah gitulah Pak. Maka kalau pulang kami ke ladang gini ke kampung sekali-sekali kan nggak sanggup saya nengoknya gitu. Tapi karena aku ya kehendak Tuhan lah, mudah-mudahan aku sabar gitu, minta aku bertahanlah ya Allah Tuhanku. Tambahkanlah iman saya. Cerita Pak Kabul membuat saya tersadar bahwa ada masalah penting yang harus pemerintah selesaikan untuk memikirkan nasib warga yang berbulan-bulan tak bisa bertani akibat bencana yang menimpa. Saya duluan ya. Penasaran dengan kondisi yang terjadi dengan rumah Pak Kabul, saya kemudian mengikutinya ke rumah. Dia sama ya kayaknya. Masya Allah, ini iya ya. Akibat material vulkanik yang dikeluarkan Gunung Sinabung turun bertubi-tubi, banyak atap rumah penduduk yang tertimbun oleh debu maupun kerikil. Warga khawatir jika tidak dibersihkan, atap rumah mereka akan ambruk karena tak kuat menahan beban abu yang menumpuk. Kita sekalian, tubi-tubi dilumuri oleh debu Gunung Sinabung ini, kemudian juga uap air dan hujan yang cukup tinggi di sini. Sekilas pekerjaan ini terlihat mudah, namun setelah saya coba, ternyata susah sekali. Bersih ini saya pegal nih, kalau Pak Kabul gimana? Biasa ya. Di ladang juga duduk juga jongkok juga ya. Kalau orang kota bukan memacul dia, main golf rupanya ya. Ya. Saya akan mencoba peruntungan mencari bahan makanan di sekitar ladang yang kini terbengkalai karena ditinggal pemiliknya. Mungkin di sungai atau di kali sekitar sini ada apa? Ada sumber makanan ikan-ikan yang masih tersisa. Walaupun dia kecil tapi ada ikan-ikan yang tampaknya tidak terpengaruh oleh abu vulkanik dari Gunung Sinabung ini. Alhamdulillah, perjuangan saya tidak sia-sia. Meski hanya 1 ekor, tapi nikmat Tuhan ini harus selalu disyukuri. Dalam rangka mencari solusi untuk Sinabung, saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ingin melihat lebih dekat kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan melakukan penyamaran sebagai wartawan. Sebelumnya, saya telah melakukan 2 kali penyamaran. Yang pertama, saat mengikuti proses evakuasi korban awan panas di Desa Sukameriah. Dan yang kedua, saya mengikuti kegiatan petani di Desa Kota Gugong. Kini, saya akan menyamar ke dalam salah satu tempat pengungsian dengan menambahkan beberapa fitur penyamaran di wajah. Nama Rumbang Gardu. oh, Sembiring. Boru Sembiring. Oh ya, sudah berapa lama di sini, Bu? Bulan lebih 2 bulan ya. ya, 2 bulan. Gitu. Ya sedih, kamu nggak nangis tinggal mau pulang kampung, Mau pulang kampung mau nggak pulang bisa. nggak pulang. Kalau mau pulang nengok ladang nggak bisa dikerjai apa nggak sakit. Oh. Ada keharuan setelah mendengar langsung keluhan dari para pengungsi Sinabung. Harapan mereka hanya satu,
yaitu erupsi Gunung Sinabung segera berakhir, agar mereka bisa secepatnya pulang ke kampung halaman dan kembali bercocok tanam di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah melihat dan mendengar langsung harapan serta keluhan dari para pengungsi, saya kemudian menemui beberapa pejabat terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para pengungsi Sinabung. Nah, di sini Kementerian Pertanian sudah melakukan asesmen, penelitian dikatakan bahwa ternyata abu itu tidak mengandung racun. Artinya itu bisa ditanami. Nah, tinggal sekarang sebagai pupuk lah ya. Ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan seperti Jogja, Jogja kan semakin bagus kan. Tapi intinya bahwa pertanian juga membantu mereka untuk menyediakan benih dan berbagai alat-alat untuk melakukan kegiatan perkebunan mereka kembali. Gitu, ya. Relokasi itu direktif dari Bapak Presiden yang hanya di 5 desa sementara ini, kurang lebih 1.000 kakak. Nanti akan dibangun rumah permanen, Pak Menteri. Sekarang kami sedang terus mencari lokasi yang pas agar mereka yang nanti akan tinggal di tempat permanen yang direlokasi itu tidak terlalu jauh dari tempat yang awal, sehingga kalau nanti tidak ada erupsi mereka bisa tetap menggarap tanah-tanah mereka yang ada di lokasi yang rawan bencana itu. Selain itu, saya beserta media dan beberapa rekan kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memberikan bantuan mulai dari bahan pokok hingga berbagai keperluan rumah tangga lainnya untuk para pengungsi Sinabung sebanyak 37 truk. Saya pun telah mempersiapkan beberapa kejutan untuk keluarga Bapak Kabul Sinabung. Assalamualaikum. Wah, dia datang. Apa kabar Pak Kabul? Masih ingat saya? Ini putranya? Ibu, sehat Ibu? Gimana? Pak Kabul sehat? Jadi begini Pak Kabul, saya beberapa 2 pekan yang lalu ya, sebetulnya menyamar dan sebetulnya lebih mendalami apa masalah yang dihadapi oleh petani di Karo. Kalau saya hanya menonton televisi saja mungkin tidak dalam pemahamannya, mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh ibu juga yang masih punya hutang ibu ya. Nah ini kami nggak bisa bantu banyak, tapi saya akan bayarkan hutang ibu itu yang ke bank itu ya. Ini ibu sebut waktu itu ya, ada berapa ya, ini mungkin tidak menyelesaikan semuanya, tapi mudah-mudahan bisa membantu ibu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Saya nggak bisa membalas, Tuhan nanti yang membalas Bapak. Amin, amin. Sukses Bapak kerja. Amin, doanya aja Bu ya. Iya. Udah. Sama-sama Bapak kamu udahlah. Amin, amin. Alhamdulillah sama-sama aja gitu. Ya. Ya Allah, Engkaulah Raja di Raja. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Lihatlah betapa gelap dan mendungnya hari-hari kami, ya Allah. Kala cahaya-Mu redup dari sekeliling kami. Kala awan panas datang membakar tanaman kami. Kala semburan sinabung hanguskan ternak-ternak kami. Kala tubuh-tubuh hangus bergeletakan, ditutupi oleh debu-debu vulkanik. Kala badai pasir rubuhkan tempat kami bernaung, dan keluarga kami dari keheningan malam yang telah lenyap dari sisi kami, dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Alhamdulillah.